Rentetan rudal dan drone tempur menghujani ibu kota Ukraina, Kiev, pada Selasa dini hari 17 Juni 2025. Serangan brutal yang terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur itu menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai belasan lainnya. Kota yang selama ini relatif terlindungi dari serangan skala besar, kini kembali menjadi sasaran utama agresi militer Rusia. Apa yang sebenarnya terjadi di Kiev? Mengapa serangan ini begitu intens? Dan bagaimana dampaknya terhadap arah perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun ini? Serangan dimulai pada dini hari. Rusia meluncurkan sedikitnya 12 rudal dan drone ke berbagai wilayah di Kiev. Menurut Kepala Administrasi Militer Kiev, Timur Tkachenko, 5 distrik dihantam secara bersamaan, termasuk distrik Solomiansky, daerah padat penduduk dekat pusat kota. Salah satu target serangan bahkan adalah sebuah taman kanak-kanak di pinggiran timur Kiev. Beberapa drone menghantam gedung apartemen, memicu kebakaran besar yang menjalar dari lantai atas ke seluruh bangunan. Listrik padam di berbagai wilayah dan tim penyelamat bekerja keras mengevakuasi korban dari balik reruntuhan. Beberapa warga masih terjebak saat kobaran api mulai merambat ke unit lain. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, melaporkan bahwa sedikitnya 16 orang terluka dalam serangan ini. Yang paling mengerikan, salah satu korban jiwa adalah seorang warga negara Amerika Serikat berusia 62 tahun. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya saat tim medis memberikan pertolongan kepada korban lain di dekatnya. Serangan ini tidak hanya menyasar infrastruktur militer, melainkan juga permukiman sipil dan area non-permukiman yang sebelumnya dianggap aman. Menurut Andriy Yermak, Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Rusia tidak lagi membedakan antara target militer dan warga sipil. Ini adalah perang terhadap penduduk. Rusia tampaknya mempercepat eskalasi militer dengan mengandalkan kekuatan udara. Dalam beberapa pekan terakhir, Moskow mencatat rekor serangan drone. Tercatat 479 drone dikirimkan ke Ukraina dalam satu hari. Tujuan utamanya tampaknya adalah untuk melemahkan moral rakyat Ukraina, mengganggu kestabilan dalam negeri, serta memaksa pemerintahan Zelensky menerima tuntutan negosiasi yang menguntungkan Kremlin. Namun, alih-alih melemahkan, serangan ini justru memperkuat perlawanan Ukraina. Warga di Kiev kini lebih bersatu dan aktif membantu operasi penyelamatan dan pemulihan kota. Ironisnya, serangan ini datang hanya beberapa hari setelah 2 sesi perundingan damai antara Ukraina dan Rusia. Kedua pihak sepakat pada pertukaran tawanan perang dan penyerahan jenazah tentara, namun tidak ada kesepakatan besar tercapai. Serangan ke Kiev bisa dibaca sebagai sinyal kuat dari Moskow bahwa mereka belum berniat serius mengakhiri perang. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan internasional. Apakah kita akan melihat fase baru perang yang lebih brutal? PBB, Uni Eropa dan Amerika Serikat mengecam keras serangan ini. Presiden AS bahkan menyatakan bahwa kematian warga negaranya di Kiev adalah tamparan langsung bagi Washington. Namun, pernyataan tanpa tindakan nyata semakin melemahkan kredibilitas Barat. Kiev menuntut lebih dari sekedar kecaman. Mereka butuh pertahanan udara tambahan, bantuan militer, dan jaminan keamanan jangka panjang. Warga Kiev kini hidup dalam ketidakpastian. Banyak yang memilih bertahan, sementara sebagian lainnya mulai meninggalkan kota, takut akan gelombang serangan berikutnya. Serangan ke Kiev bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pengingat bahwa perang belum berakhir dan bahwa setiap hari warga sipil menanggung beban terberatnya. Pertanyaannya kini bukan hanya kapan perang ini akan berakhir,
Tetapi juga berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang sebelum dunia bertindak lebih dari sekadar mengecam?